Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widoli dari kelas 10 TKJ 1. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai networking modul 3 Cisco. Nah, networking model Networking model adalah suatu aturan dasar dari dunia jaringan atau sistem jaringan komputer. Nah, di sini kita akan bahas mengenai apa sih networking model itu. Di sini kita ke definisi. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, jadi networking model ini adalah sesuatu atau standar yang harus biasanya diikuti oleh networking atau dalam dunia jaringan komputer. Kita lanjut ke definisi kedua. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Jadi, kalau misalkan sebelum networking model ini ditentukan, pastinya kita memiliki aturan dan minusnya. Sebelum ditemukannya networking model, semua vendor ini membuat atau memiliki aturannya masing-masing dan pastinya karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Itu akan sulit, karena setiap vendor itu memiliki aturannya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita ingin bergabung atau ingin menghubungkan vendor kita dengan vendor teman ataupun perusahaan yang lain, maka itu akan cukup rumit, karena kita harus mengikuti standar ataupun aturan yang ada di perusahaan yang lain. Sedangkan di perusahaan kita sudah menyediakan atau memiliki aturan sendiri. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Lanjut. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaan sebelum kita mengenal networking model dan sesudah mengenal networking model. Bisa kita lihat di sebelum mengenal itu sangat tidak beraturan. Ada application dulu, ada encapsulation dulu, encryption dulu. Jadi benar-benar tidak tersusun. Maka di sini vendor itu memiliki aturan yang berbeda. Tapi dia juga tidak akan tersusun. Jadi berantakan sehingga bisa saja terjadi tabrakan. Dan di sini setelah networking model itu diterbitkan atau juga bisa disebut dengan OSI model layar. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah tersusun rapi, dimulai dari application, lalu presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, ini adalah perbedaan sebelum adanya networking model dan sesudah adanya networking model. Jadi cukup memudahkan kita karena di sini sudah sangat beraturan dan data dan standarnya karena setiap perusahaan atau setiap vendor memiliki aturannya masing-masing. Sehingga memudahkan kita di dalam pembelajaran ataupun untuk berkolaborasi dengan vendor perusahaan lainnya. Kita lanjut. Networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP atau IP model. Ini karena TCP atau IP lebih real formal dibanding OSI. Kalau tadi ISO itu menerbitkan networking model yang bernama OSI Open System Interconnection, adapun TCP atau IP. TCP IP ini adalah seperti upgradean dari OSI layer. Nah, karena teknologi jaringan itu semakin berkembang, jadi pastinya para perusahaan atau para organisasi terus berkolaborasi. Terus memperbaiki sebuah sistem untuk mempermudah kehidupan kalian. Jadi setelah memiliki OSI karena di jaringan yang lebih kompleks, maka OSI layer itu sudah jarang banget digunakan untuk kebutuhan edukasi seperti sekarang ini. Jadi kalau yang sering digunakan itu TCP atau IP.
Kenapa OSI ini sering sering jarang digunakan? Karena lebih kompleks ini biasanya model yang membuat lebih ringkas dan lebih singkat. Kita lanjut buka PPT tentang OSI model. Walaupun jarang digunakan OSI model ini, tapi kita juga harus tetap mengetahui perkembangan atau mengetahui OSI model layar ini karena TCP ini sendiri adalah upgradean dari OSI model. Jadi, sebelum adanya TCP IP itu OSI layar dulu. Apa sih OSI model itu? OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Kita lanjut. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai TCP atau IP model. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah model yang sekarang ini masih digunakan di dalam perusahaan-perusahaan atau di berbagai vendor. Jadi, dibandingkan OSI model itu yang paling banyak digunakan dalam TCP atau IP ini. Lalu apa sih TCP atau IP model itu? Sebetulnya kalau kita lihat fungsinya itu sama saja seperti model OSI, hanya saja TCP/IP ini merupakan seperti upgradean dari OSI model. Jadi sebetulnya sama-sama aja fungsinya, yaitu untuk menstandarisasi di dunia jaringan komputer. Nah, TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD) atau juga disebut dengan DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, contohnya itu IP address. IP address itu kepanjangan dari Internet Protocol. Nah, IP address itu adalah salah satu struktur atau layer yang ada pada TCP/IP ini. Nah, di sini TCP/IP ini merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Jadi, TCP/IP ini ada yang 4 lapisan, ada yang 5 lapisan. Tapi sebetulnya sama aja. Tapi karena kita agar lebih mengenal TCP/IP dan model OSI, kita akan membahas tentang yang 5 lapisan itu. Model itu dibuat oleh US Department of Defense atau DoD model. Ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Kita lanjut. Nah, lanjut di sini ada cara kerja jaringan TCP atau IP. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain, yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal dengan menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, kalau misalkan kita lihat di gambar ini, ada pengiriman dan ada pengirim dan penerima. Ia akan melalui beberapa tahapan dari proses networking model ini. Yang pertama adalah dia akan mengirim melalui router. Setelah dari router, dia akan dikirim ke penerima dan di penerima pin tidak adalah diterima, ada beberapa tahapan. Kalau misalkan kita ingin masuk ke sebuah tempat ataupun misalkan ingin berpergian atau dimanapun, entah itu di kereta ataupun di pesawat, pasti ada beberapa kayak tim. Yang pertama bisa untuk pengecekan barang, yang kedua kita harus menjalani lagi pengecekan bagasi, yang ketiga harus pengecekan password dan lain-lain. Cara kerja dari jaringan TCP atau IP ini adalah
adalah dia tidak menerima langsung secara mentah-mentah, tapi dia akan memfilter atau mengetahui yang dikirimkannya itu seperti apa, lalu bentuk datanya apa, dan beberapa lapisan lainnya yang sesuai fungsi atau tugasnya masing-masing. Kita lanjut lagi. Nah, kita bisa ketahui di sini kalau misalkan TCP/IP ini ada beberapa gabungan dari OSI menjadi satu, ada yang 4 layar dan ada juga yang 5 layar. Sebetulnya sama aja. Kebanyakan memang menggunakan yang 5 layar ini, tapi untuk fungsinya sebetulnya sama aja. Nah, di sini kalau kita perbandingannya itu antara OSI, TCP/IP layer 4 dan TCP/IP layer 5. Nah, kalau di OSI itu ada 7 tahapan, yaitu dimulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Tapi kalau TCP/IP itu session, presentation, dan application itu diringkas menjadi satu application. Bertujuan begitupun transport. Masih transport, network di sini menjadi internet, data link dan physical dia menjadi satu link fisik, yaitu menjadi link aja. Kalau di versi 4, TCP atau IP layer, nah kalau yang 5 layer ini dia dimulai dari physical, lalu data link, network, transport, dari OSI 1 sampai 4 sama TCP IP layer 5 itu sama, yang membedakan hanya dari application, presentation, dan session. Dia menjadi satu sebuah link fisik atau layar yang tadinya ada 3 di OSI, tapi kalau di TCP atau IP 4 menjadi satu. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan bahas yang 5 layar yang paling atas, yaitu application layer. Nah, jadi application layer atau lapisan aplikasi ini untuk apa sih? Jadi, aplikasi layer ini dia itu berfungsi untuk melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan seperti protokol itu seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Kita lanjut. Nah, maksudnya itu apa sih? Kalau teman-teman biasa browsing di Google atau di YouTube seperti ada yang ngirim link atau URL, ataupun teman-teman kalian di Google atau di YouTube sharing google.com atau youtube.com. Nah, itu merupakan komunikasi atau implementasi dari TCP atau IP, application layer. Di sini kita lihat ada user, browser, dan web server. Ketika kita ketikkan link atau URL, dia akan nyampe ke browser. Nah, di browser ini dia adalah proses dari application layer, yaitu dia mentranslate URL info itu menjadi HTTP request. Setelah membuat HTTP request ke web server, nah web server ini biasanya suatu divisi atau suatu bagian di dalam dunia jaringan komputer untuk dia tuh mengetuk domain ataupun mengetuk server dan web-web lainnya yang nanti biasanya sering digunakan seperti halnya google.com. Baik, akan kita coba, kita masuk ke webnya. Kita akan coba masuk ke webnya Cisco Academy. Academy.com. Kita enter. Nah, jadi ketika kita mengakses sebuah HTTP di browser itu akan mengirimkan lagi HTTP request ke web server.
maka di situ web server akan membalas dengan pesan. Jadi emang di sini ketika kita mencari sebuah domain ataupun merequest sebuah URL yang ingin diketahui memang ada beberapa web server, website tergantung bagaimana dia mengelola yang memang tidak diketahui oleh publik ataupun yang diketahui oleh publik. Contohnya Cisco Academy ini. Memang mungkin tidak dikhususkan publik, makanya di sini ada bacaan not secure, artinya tidak aman. Oke, kita coba cari lagi di sini. Kita cari YouTube. youtube.com. Enter. Sorry. Kita cari youtube.com. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat perusahaan yang memang langsung mempublikasikan. Ketika kita search youtube.com, dia akan keluar YouTube. Dia akan keluar displaynya. Beda halnya ketika kita masuk atau request sebuah domain yang emang tidak publik, sifatnya yang memang hanya bisa diakses beberapa orang dan not secure atau tidak aman. Nah, untuk kedepannya ketika kalian mengakses sebuah domain, pastikan domain itu aman. Kita lanjut. Kita lanjut. Nah, memang tugas dari aplikasi Layer itu dia hanya untuk mengirimkan URL, lalu setelah itu ditranslate oleh browser. Nah, lalu setelah itu dikembalikan lagi ke web server. Lanjut. Nah, memang tugas dari aplikasi Layer itu dia hanya untuk mengirimkan URL atau lalu setelah itu dia ditranslate oleh browser. Nah, lalu setelah itu dikembalikan lagi ke web server. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lapisan transport atau transport layer. Nah, kalau transport ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengatur pengiriman data dan memastikan kendala komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Nah, jadi kalau transport layer ini dibagi dua lagi. Ada TCP, ada UDP. Nah, perbedaannya itu apa sih? Nah, kita akan bahas mengenai TCP. Kalau TCP itu adalah Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, di sini ada yang namanya UDP. UDP singkatan dari User Datagram Protocol. Tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, perbedaan antara TCP dan UDP itu, kalau UDP itu menggunakan basis internet. Kalau UDP itu tidak menggunakan berbasis koneksi. Nah, jadi ada plus minusnya di antara TCP dan UDP ini. Jadi intinya adalah kalau TCP itu dia bisa mencegah data yang macet dan mengoreksi apakah datanya lengkap atau belum. Sehingga sedikit sekali kemungkinan data itu hilang, bahkan tidak ada karena sifat dari TCP ini dia mempermudah dalam memperbaiki kesalahan.
Kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi utama TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan opsi model dengan fungsi utama. Yang pertama, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai TCP/IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, gak kebayang kalau misal setiap komputer memiliki alamat IP address yang sama. Pasti akan terjadinya tabrakan data atau pengiriman paket data yang salah. Karena banyak sekali yang menggunakan IP address itu dengan alamat yang sama dan gak berbeda. Tapi, beda halnya ketika kita mengkonfigurasikan IP address itu dengan cara unik atau secara beda tiap komputer itu memiliki alamat yang berbeda. Pasti, kita akan fokus tidak akan terjadi pada yang namanya tabrakan data ataupun kesalahan dalam pengiriman paket. Lanjut saja. Kita akan membahas mengenai TCP atau IP Network Layer. Untuk network layer, hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Lanjut. Kita akan coba cari contoh gambarnya di Google. Di Chrome. Kita cari topologi jaringan routing. Enter. Kita ke bagian gambarnya. Di sini kita coba cari gambar yang cocok. Nah, di sini bisa saja melewati router 4, melewati router melewati router 4 atau router 2, router 3 atau router 0, router 1, baru router 5. Jadi kita melewati 6 router. Nah, fungsi dari routing ini adalah dia memiliki peran untuk menghubungkan antara komputer PC7 dengan PC6 dengan jalur yang tercepat, dengan route tercepat. Memang bisa aja dari 4, terus 2, terus 3, terus ke sini, terus 1, terus 5. Tapi itu membutuhkan waktu yang kurang efisien. Memang akan sampai, tapi jalurnya tidak cepat, jadi dia akan, routing itu adalah akan menentukan jalur terbaik.
tercepat, atau dia bisa sampai ke paket atau ke komputer yang menjadi tujuannya. Kita lanjut ke PPT-nya. Kita akan membahas mengenai data link dan physical layer. Nah, kenapa sih data link dan physical itu disatukan? Karena dia merupakan kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MIC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Pada data link dan physical layer ini, yang digunakan pada data link itu MIC address. Jadi, masing-masing MIC address itu adalah sebuah identitas secara detail, yaitu seperti ada kode dari produknya. Dan kalau kita analogikan, MIC address itu adalah namanya dan IP address itu adalah alamatnya. Kayak misalkan nama saya itu Widuri, lalu alamatnya itu bisa jadi di jalan sini. Nah, kayak gitulah pokoknya mah. Jadi, MIC address ini merupakan identitas namanya, lalu IP address itu merupakan alamat atau arah tujuan dari MIC address ini. Lanjut, kita membahas mengenai encapsulation dan decapsulation. Nah, pada komputer pengirim terjadi pada proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan pada paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan. Bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Kita lanjut. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, pengirim dan penerima encapsulation adalah pemecahan paket data dimulai dari application layer. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, pengirim dan penerima encapsulation adalah pemecahan paket data dimulai dari application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Setelah dari physical layer, dia itu biasanya mentransmisikan atau mendefinisikan melalui sebuah jaringan atau bilangan biner yang 1.0, 1.0, 1.0. Nah, itu teh didefinisikan di physical layer, lalu dikirimkan ke pengirim. Dimulai dari masuk ke physical layer, data link layer, network layer, transport layer, application layer. Nah, setelah pemecahan data dari encapsulation, maka terjadilah penggabungan pecahan paket data, yaitu dinamakan dengan decapsulation. Jadi, encapsulation dan decapsulation itu seperti metode atau hal yang terjadi ketika terjadinya pemecahan paket untuk dibagi lagi ke dalam beberapa lapisan atau setelah itu digabungkan menjadi sebuah paket data yang utuh, kembali dan diterima oleh pengirim. Lanjut. Nah, di sini ada encapsulation dan decapsulation. Ada yang namanya sender pengirim dan receiver penerima. Nah, kalau di dalam sender ini, ketika kita mengirimkan sebuah data utuh, nanti akan ada yang namanya proses TCP, lalu proses encapsulation network. Nah, setelah itu TCP atau UDP penambahan header data itu tetap di TCP. Sorry, menambahkan IP dari network. Setelah itu data TCP dan IP data link, setelah itu di PCK. Nah, di receiver itu dia menerima yang pertama ada data link, IP, TCP, data link.
Lalu setelah itu dia akan membuang paket data link. Ketika masuk ke dalam network, dia akan hanya mengambil dari IP, TCP, dan data. Setelah dari network, dia akan hanya mengambil TCP data yang terakhir application. Kita lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat nama pesan pada TCP atau IP. Jadi pada TCP atau IP itu ada memiliki sebuah nama dalam pengiriman pesan. Yang pertama ada segmen, lalu yang kedua ada paket, ada ketiga ada frame. Segmen itu terdiri dari TCP dan juga data. Paket itu terdiri dari IP dan data. Frame itu terdiri dari data LH-LT. Perspectives on encapsulation and data. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai networking model. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.